Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Salma, absen 4 dari kelas kuliner 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. A. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Secara sederhana, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antar kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Yang kedua, menurut Homans, interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Yang ketiga, menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Yang keempat, menurut Thibault dan Kelley, interaksi sosial merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Yang kelima, menurut Bonner, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Yang keenam, menurut Kim Bayong dan Raymond Wimek, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Yang ketujuh, menurut Surjono dan Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antar individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. C. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial yaitu hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung yaitu saling menyapa, saling tersenyum. Contoh kontak sosial secara tidak langsung yaitu melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial lainnya. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan yang dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti 1. Pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, yaitu penerima atau komunikan, yaitu pihak yang mengirim pesan dari pengirim. Yang ketiga, yaitu pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang keempat, umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Yang kelima, media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti tulisan, lisan, gambar, atau film. Bentuk-bentuk interaksi sosial terdiri dari dua. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif yang terdiri dari persaingan, kontravensi, dan konflik. 1. Interaksi sosial asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, yaitu suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Contohnya gotong royong membersihkan kampung. B. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi. 1. Coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik.
Yang ketiga, arbitrasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. 4. Mediasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan-keputusan penyelesaian. 5. Konsiliasi, yaitu tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. 6. Toleransi, yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. 7. Stalemate, yaitu terjadi ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. 8. Adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. C. Asimilasi, yaitu peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contohnya baju koko berasal dari Cina yang bercampur dengan kebudayaan Islam. Kemudian sekaten, acara adat Jawa yang bercampur dengan kebudayaan Islam. D. Akulturasi, yaitu penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Contohnya Menara Kudus. 2. Interaksi sosial disosiatif. Yang A. Persaingan, yaitu interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. B. Kontravensi, yaitu upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Contohnya dari kalangan tertentu, yaitu membocorkan rahasia teman kepada orang lain. Kontravensi taktis, yaitu menuduh tanpa alasan atau menipu seseorang. C. Pertentangan atau konflik, yaitu sebuah pertentangan atau lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. F. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. 2. Kelompok dengan kelompok. 3. Individu dengan kelompok. G. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Simpati dan empati. 2. Imitasi. 3. Sugesti. 4. Identifikasi. Materi yang kedua yaitu komunikasi sosial. A. Definisi komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan sebuah kegiatan berkomunikasi dengan suatu arah dan tujuan mendapat pencapaian pada suatu kondisi integritas sosial. Komunikasi sosial adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling memengaruhi. B. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Colin Cherry, komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. 2. Menurut Goldstein, yaitu komunikasi sosial adalah keterampilan yang harus diambil pada individu yang menjalani interaksi. 3. Menurut Oteng Sutisna, komunikasi merupakan proses interaksi antara orang-orang atau kelompok. Sikap dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku orang dan kelompok dalam suatu organisasi. 4. Menurut Edwin Neumann, mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Melakukannya lebih dari satu dalam komunikasi. 2. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan. 3. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas. 4. Adanya sebuah dimensi waktu. Yang kelima, ada media atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. 1. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan berbicara atau bahasa isyarat. 2. Komunikasi nonverbal, yaitu menyampaikan informasi dengan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. 3. Komunikasi tertulis, yaitu menggunakan media atau desain untuk menyampaikan pesan dan informasi. 4. Komunikasi visual, yaitu komunikasi tertulis dan juga memerlukan media untuk menyampaikan informasi. E. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Pengirim atau komunikator. 2. Penerima atau komunikan. 3. Pesan. 4. Umpan balik atau feedback. 5. Media atau alat. F. Tujuan komunikasi sosial. 1. Menunjukkan perubahan sikap. 2. Perubahan pendapat. 3. Perubahan perilaku. G. Fungsi komunikasi sosial. 1. Menyampaikan informasi. 2. Mendidik. 3. Mempengaruhi. H. Faktor-faktor komunikasi sosial. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4.
peran dan hubungan. 5 lingkungan, 6 emosi, 7 kondisi fisik, 8 jenis kelamin, 9 kredibilitas. Materi yang ketiga yaitu sosial. A. Definisi sosialisasi sosial. Sosialisasi adalah suatu atau usaha seorang individu untuk mempelajari budaya berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. B. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Charlotte Bahler, sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, yang bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. 2. Menurut Peter L. Berger, yaitu sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 3. Menurut Edward S. Greenberg, sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar. Hal itu bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. 4. Menurut Robert M. Z. Lawang, sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. 5. Menurut Carol G. Figer, sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Pendapat tersebut cukup sederhana. Hal itu bisa dilihat ketika orang tua mendidik anaknya agar mentaati tata krama dan berperilaku sopan santun. 6. Menurut Bruce G. Johan, sosialisasi merupakan proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang bertujuan agar seseorang menjadi bagian dari masyarakat. C. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. 2. Memberikan kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat. 3. Mengetahui posisi di dalam masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan lingkungan kerja. 4. Keutuhan masyarakat dengan setiap individu melakukan interaksi satu sama lain dengan baik oleh masing-masing individu. D. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dalam keluarga. Peran agen keluarga sebagai pihak pertama dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang kita terima dari luar keluarga seperti sekolah, tempat kerja, dan lain-lain. Syarat-syarat sosialisasi sosial. 1. Materi atau bentuk hal yang disosialisasikan pada masyarakat berbentuk nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapapun yang melakukan sosialisasi bisa berupa institusi, media massa, individu, dan kelompok. F. Tahap-tahap sosialisasi sosial. 1. Persiapan, yaitu tahap pemahaman tentang diri sendiri. 2. Meniru, yaitu tahap sosialisasi yang terjadi pada seorang anak untuk dapat meniru perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. 3. Siap bertindak, yaitu peniruan yang sudah mulai berkurang dan berganti dengan peran yang secara langsung dimainkan diri sendiri dengan penuh kesadaran. 4. Penerimaan norma kolektif, yaitu seorang anak dapat mengakui kehidupan lingkungan masyarakat yang sangat jelas. G. Jenis-jenis sosialisasi sosial. 1. Primer, 2. Sekunder, 3. Represif, 4. Partisipatoris, 5. Formal, 6. Informal, 7. Langsung, 8. Tidak langsung, 9. Otoritatif, 10. Ekualitatif, dan antisipatoris. Faktor pembentuk sosialisasi sosial. 1. Imitasi, yaitu
cara sosialisasi yang dengan meniru perilaku yang dilakukan oleh orang lain. 2. Identifikasi, yaitu cara sosialisasi dengan meniru perilaku individu lain yang dianggap dapat menjadi panutan dalam menjalankan hidup. 3. Internalisasi, yaitu cara sosialisasi yang berasal dari diri atau kesadaran individu. 4. Sifat dasar, yaitu berdasarkan karakter, watak, dan sifat emosional. Materi yang keempat yaitu institusi sosial. A. Definisi institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial atau makhluk ekonomi. B. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Judson Erlandis, institusi sosial sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. 2. Menurut Surjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, menurut Harton, institusi sosial adalah sistem relasi sosial dalam masyarakat yang mendukung berbagai nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat, menurut Peter L. Berger, institusi sosial sebagai serangkaian prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan dan dipaksa oleh pola tertentu. C. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga, yaitu kebutuhan universal atau pusat terpenting. 2. Lembaga agama, yaitu lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Lembaga ekonomi, yaitu sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam produksi, distribusi, dan jasa. 4. Lembaga politik, yaitu sebagai asosiasi politik yang paling berdaulat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. 5. Lembaga pendidikan, yaitu kebutuhan akan intensitas pengetahuan atau pendidikan pada setiap masyarakat tertentu. D. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki sarana dan prasarana. 3. Memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. 4. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. E. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga ekonomi. 4. Lembaga politik. 5. Lembaga pendidikan. F. Fungsi institusi sosial. 1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. 4. Fungsi manifest, yaitu fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi masyarakat. 5. Fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Fungsi yang ada tapi tidak nampak dan diharapkan oleh banyak orang. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu dinamika sosial. A. Definisi dinamika sosial. Dinamika kelompok sosial adalah serangkaian bentuk problematika kehidupan yang dialami oleh individu maupun kelompok yang melakukan bentuk mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah keteraturan sosial yang sudah berlaku di masyarakat. B. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Surjono Sukanto, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. 2. Menurut Scherzer dan Stone, dinamika kelompok sosial adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengetahui maksud utamanya dalam kebutuhan tersebut, sehingga mengakibatkannya keadaan yang memaksanya untuk menghalalkan segala cara. Yang ketiga, menurut Slamet Santosa, dinamika kelompok sosial adalah suatu bentuk hubungan yang terjalin antar kelompok sesuai dalam lingkungan masyarakatnya secara teratur dan berhubungan dengan psikologis yang jelas. Maksudnya adalah hubungan yang terjalin antar kelompok sosial yang dalam sehingga dapat merasakan berbagai situasi yang dialami secara bersama-sama. 4. Menurut Floyd Tirage, dinamika kelompok sosial adalah bentuk analisis tentang hubungan-hubungan atau relasi yang terjadi dalam kelompok sosial terkait dengan tindakan atau pola perilaku setiap individu dalam sebuah situasi sosial tertentu. 5. Menurut Sprout, dinamika kelompok sosial adalah bentuk analisis mengenai hubungan relasi yang terjadi antara anggota-anggota kelompok sosial tertentu dalam sebuah lingkungan masyarakat. 6. Menurut Robert F. Bals, dinamika kelompok sosial adalah wujud dari proses kejiwaan yang terjalin dalam hubungan antar individu
dan dapat mempengaruhi sebuah kelompok tertentu. C. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya sehingga dapat menyebabkan interaksi atau kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Muncul akibat-akibat interaksi yang berlainan antara satu individu dengan lainnya karena timbul rasa ketergantungan rasa dan kecakapan individu yang terlambat. 3. Memiliki bentuk struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas yang terdiri dari beberapa peran serta kedudukannya masing-masing. 4. Muncul peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang kemudian mengatur sebuah interaksi di suatu kegiatan atau aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. D. Syarat-syarat dinamika sosial. 1. Perubahan struktur sosial. 2. Pergantian anggota. 3. Perubahan situasi sosial dan ekonomi. E. Bentuk-bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. F. Jenis dan contoh dinamika sosial. 1. Perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. G. Faktor pembentuk dinamika sosial. 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Berubahnya struktur kelompok sosial. 5. Pergantian anggota kelompok. 6. Perubahan situasi sosial. 7. Perubahan situasi ekonomi sponsoring. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.